是宇宙尊者。死！跟我来。你们两个便是紫荆岛的主，进入荣耀世界与你世界感应接收器。千羽，同样可憎。我很佩服你的胆色，有本事你就躲在人类王朝和好。是。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Soulstar episode ke-204, yang dimana pada cerita sebelumnya Lo Feng telah keluar dari penjara es karena Lo Feng yang diincar oleh Master of Skywolf, yaitu karena Lo Feng yang telah mengambil token dewa binatangnya milik Boa, dan juga Lo Feng ingin dihabisi oleh Master of Skywolf karena Lo Feng yang dianggap sebagai seorang jenius yang karena ia masih berada di ranah penguasa sektor, tetapi ia bisa untuk mengalahkan Anding Kaisar yang kekuatan Lo Feng telah diketahui oleh Master of Skywolf, dan singkatnya Lo Feng hampir ditewaskan oleh Master of Skywolf. Untungnya di saat itu adanya Master Kota Primal yang datang menyelamatkan Lo Feng, yang dengan sungai 1000 harta miliknya penguasa Kota Primal bisa untuk menuduhkan Master of Skywolf dan juga mengusirnya, dan setelahnya pun Lo Feng selamat, serta mereka membicarakan mengenai sekolah dewa leluhur dan juga token dewa binatang, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Lo Feng yang bertemu dengan gurunya yaitu Master Truyan, gimana dirinya bisa mendapatkan token dewa binatang, yang token dewa binatang itu sekarang telah diserahkan kepada Master Truyan, yang Master Truyan juga merasa bangga kepada Lo Feng karena tak menyangka Lo Feng bisa melewati situasi berbahaya seperti menghadapi Universe Venerable dari klan Doku dan juga menghadapi Master of Skywolf yang berada di Universe Master, yang tampak juga Master Truyan begitu sangat senang melihat token dewa binatang ini sampai membuat tubuhnya merinding, karena ini merupakan pintu bagi Master Truyan untuk bisa menembus ranah selanjutnya yaitu Universe Venerable. Tetapi secara bersamaan Master Truyan masih belum bisa untuk menerima token ini karena token ini yang sangat berharga. Master Truyan tidak mau untuk merepotkan muridnya dan juga mengambil kesempatan terobosan dari muridnya, tetapi Lo Feng menenangkan kepada Master Truyan bahwasanya Master Truyan bukanlah orang asing bagi Lo Feng, jadi tidak perlu bersikap tidak enakan kepada dirinya, dan juga Lo Feng sangat mengetahui Master Truyan jauh lebih membutuhkan token dewa binatang ini daripada Lo Feng, yang sekaligus Lo Feng menenangkan bahwasanya Lo Feng masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan token dewa binatang lainnya dari promosi klan manusia. Mendengar hal itu membuat Master Truyan merasa lega, tetapi secara bersamaan ia masih merasa tidak enak karena Lo Feng berarti harus menunda token dewa binatang miliknya. Tetapi Lo Feng menjawab bahwasanya hal itu tidaklah sulit karena sekarang Lo Feng mendapatkan bantuan dari penguasa kota Primal, dan juga mengenai identitas Lo Feng sebagai Kaisar Riverblade juga akan membantu Lo Feng untuk mempermudah mendapatkan token dewa binatang, dengan alasan Lo Feng karena Lo Feng yang merupakan ranah penguasa sektor tetapi telah memiliki tanda keancaman seperti ranah Anding Kaisar. Hal itu akan mengambil pengalihan perhatian besar dari pihak musuh kepada Lo Feng karena Lo Feng dicap sebagai ancaman berbahaya dari ras manusia dan harus segera dimusnahkan, dan hal itu sudah memberikan alasan besar kepada Lo Feng untuk bisa mendapatkan token dewa binatang dari klan manusia, yang karena token itu akan bisa memberikan keamanan bagi Lo Feng untuk berada di sekolah dewa leluhur, dan Lo Feng yakin klan manusia tidak akan membiarkan seorang jenius seperti dirinya berada dalam bahaya incaran dari para ras tertinggi. Jadinya bagi Lo Feng untuk bisa mendapatkan token dewa binatang baru akan jauh lebih cepat. Master Truyan yang mendengar itu sependapat dengan Lo Feng dan ia yakin hal itu akan terjadi. Benar saja, tak lama kemudian Lo Feng melakukan pertemuan dengan penguasa kota Primal, dan penguasa kota Primal memberikan token dewa binatang baru kepada Lo Feng dari klan manusia. Apalagi token tersebut sekarang telah cocok dengan Lo Feng, yaitu pemahaman hukum ruang dan juga hukum emas. Setelah
setelahnya Pulau Feng bersama dengan Truyan, mereka berdua berniat untuk melakukan perjalanan bersama menuju ke sekolah Dewa Leluhur. Dengan di sini mereka berdua akan mempersingkat perjalanan mereka menggunakan teleportasi negara dewa milik budaknya Lo Feng yang juga memiliki titik koordinasi yang mendekati sekolah Dewa Leluhur, dan di tengah mereka menuju ke lokasi teleportasi. Di sana Lo Feng dan juga Truyan menjadi pusat perhatian dari orang-orang di sana. 那不是真眼王吗？我们都没见过这男子。王旁边那位是谁？ Apalagi mereka melihat keberadaan dari seseorang yang berada di sampingnya Truyan alias Lo Feng, yang di sana mereka merasakan kalau Lo Feng ini memiliki aura kekuatan yang jauh lebih kuat daripada ranah penguasa sektor, yang padahal mereka mengetahui kalau Lo Feng hanyalah penguasa sektor saja. Dan juga mereka telah mendengar rumor bahwasannya Lo Feng merupakan kaisar Riverblade, yang membuat mereka pun sekarang menjadi mengerti kenapa Lo Feng bisa memiliki aura kekuatan yang sangat besar. 到了实力了。 他们猜得真准呐！ Setelahnya Pulau Feng bersama dengan Truyan, mereka telah menggunakan teleportasi negara dewa, dan setelahnya Master Truyan bangga kepada Lo Feng karena juga mendengar gosipan-gosipan sebelumnya mengenai kehebatan Lo Feng yang telah diketahui sebagai Kaisar Riverblade. Lo Feng juga sudah tidak kaget dengan hal tersebut karena juga mudah ditebak bahwasannya dirinya yang merupakan kandidat paling cocok sebagai Kaisar Riverblade, karena Lo Feng juga yang merupakan seorang jenius muda yang paling mencolok di ras manusia pada saat ini. Setelahnya Lo Feng bersama dengan Truyan, mereka akan melanjutkan perjalanan mereka, yang di sini Lo Feng cukup menyayangkan karena sebelumnya ia memiliki pesawat baru, tetapi pesawat tersebut telah diambil oleh ras Doku. Namun di sana Master Truyan menenangkan kepada Lo Feng kalau ia juga memiliki pesawat yang canggih. Ya, setelahnya pun mereka berdua menggunakan pesawat Master Truyan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke tempat dari sekolah Dewa Leluhur. 修炼第3块金符版。 Yang dalam perjalanan ini juga Lo Feng memanfaatkan waktu perjalanan untuk melakukan pelatihan dari token kesengsaraan Tom alias manual 9 jilid. Dan singkat cerita, perjalanan mereka pada akhirnya telah sampai di sekolah Dewa Leluhur, yang di sana mereka melihat sekolah Dewa Leluhur sangatlah besar, yang dimana memiliki luas sampai 160 tahun cahaya, yang artinya luasnya sudah seperti satu alam semesta. Yang Master Truyan juga menjelaskan bahayanya dari tempat ini karena tempat ini juga memiliki banyak medan berbahaya seperti pusaran hitam, yang dimana pusaran hitam kosmik tersebut merupakan pusaran alami yang memiliki kekuatan yang bisa untuk menghancurkan kekuatan sampai ranah Universe Venerable. Dan singkat cerita, perjalanan mereka pada akhirnya telah sampai di titik koordinat dari pertemuan sekolah Dewa Leluhur, yang di sana pun tiba-tiba saja mereka langsung berpindah tempat oleh sebuah energi teleportasi, yang mereka sekarang berada di atas permukaan danau, yang di sana danau tersebut disebut sebagai Danau Aurora 5 warna. Dan di sana Lo Feng merasakan pikirannya dikacaukan oleh danau tersebut, tetapi untungnya berkat kekuatan jiwa Lo Feng yang kuat, Lo Feng bisa terbebas dari pengaruh danau tersebut. 换人心神之能。清醒的倒快。 Dan setelahnya di sana mereka berdua dihadapi oleh seorang pejuang ranah Universe Master yang memberikan ancaman kepada mereka berdua, yang bahwasanya ia merupakan penguasa dari penjaga Dewa Leluhur. Dan di sana ia menuntut token dari Lo Feng dan juga Truyan, yang jika mereka berdua tidak memiliki token maka mereka berdua akan langsung ditewaskan karena mereka yang dianggap sebagai penyusup. 是宇宙尊者。死！跟我来。 Lo Feng dan juga Truyan mereka berdua langsung mengeluarkan token mereka berdua, yang membuat mereka berdua pun selamat. Dan setelahnya pun Master Penguasa mengantarkan mereka ke lokasi pertemuan dari sekolah Dewa Leluhur, yang di sana juga mereka sedikit membahas mengenai Danau Aurora, yang dimana Danau Aurora merupakan harta tak ternilai yang dimiliki oleh sekolah Dewa Leluhur yang memiliki luas sampai 10 tahun cahaya. Dan juga Aurora yang berada di atas dari danau ini merupakan sistem pelindungan dari sekolah Dewa Leluhur, yang dimana setiap auroranya bahkan bisa untuk melukai ranah Universe Venerable, jadinya membuat sekolah Dewa Leluhur menjadi tempat yang sangat aman. Dan setelahnya Master Penguasa menunjukkan tempat pulau yang akan menjadi tempat tinggal mereka, yang bernama Pulau Shinji, yang pulau tersebut berada di dalam aurora penjaga, yang hal itu membuat Truyan dan juga Lo Feng sedikit khawatir karena mereka takut akan diserang oleh aurora tersebut. Tetapi Master Penguasa menenangkan bahwasannya selama mereka memiliki
token izin, maka mereka tidak akan mendapatkan serangan apapun dari Danau Aurora. Masa Truyan pun memberanikan diri untuk menjadi yang pertama mencobanya agar Lo Fong bisa aman. Yang di sana Masa Truyan mencobanya dan ternyata memang Danau Aurora itu tidak menyerang Masa Truyan. Yang setelahnya Truyan menyuruh kepada Lo Fong untuk ikut bersama mereka, yang Lo Fong pun langsung menyusul mereka berdua. Mereka pun melakukan perjalanan menuju ke sebuah pulau yang disebut sebagai Pulau Shinji ataupun Pulau Bohinia, yang pulau tersebut menjadi tempat tinggal dari para ahli waris. Dan perlu diingat, para ahli waris seperti Lo Fong dan juga Truyan masih belum dianggap sebagai murid sejati dari sekolah Dewa Leluhur, tetapi mereka bisa dibilang sebagai murid luar yang diperbolehkan untuk tinggal di sekolah Dewa Leluhur. Dan di pulau ini juga yang akan menjadi tempat tinggal bagi Lo Fong dan juga Truyan. Setelahnya pun mereka merujuk ke tempat dari penguasa Pulau Bohinia alias pemilik dari Pulau Bohinia ini untuk mereka berdua bisa menyapa sang penguasa, yang baru setelahnya mereka boleh tinggal di Pulau Bohinia ini. Dan juga di sana Masar penguasa memberitahu struktur kekuatan dari sekolah Dewa Leluhur, yang dimana kekuatan pertama adalah 3 Dewa Leluhur yang berada di sebuah istana pusat, tetapi istana tersebut biasanya hanya diisi oleh 1 Dewa Leluhur saja. Dan ketiga Dewa Leluhur ini mereka biasanya akan bergantian untuk mengisi istana tersebut. Dan setelahnya ada 8 istana lainnya yang merupakan istana dari para dewa binatang. Dan setelahnya juga adanya para dewa binatang penjaga, dan setelahnya juga adanya 3000 murid utusan, dan mereka semua secara resmi merupakan anggota sekolah Dewa Leluhur. Dan setelahnya baru ada para ahli waris, yaitu seperti Lo Fong dan juga Truyan yang dianggap sebagai murid luar. Dan untuk penguasa Pulau Bohinia ini merupakan penjaga dewa binatang, 1 tingkatan lebih rendah daripada 8 dewa binatang. Dan setelahnya Masar penguasa berpamitan dari sana karena tugasnya untuk memandu Lo Fong dan juga Truyan telah selesai. Lalu mereka berdua bertemu dengan penguasa Pulau Bohinia yang merupakan seekor naga raksasa, yang di sana ia langsung menyambut kedatangan Lo Fong dan juga Truyan dan mengakui mereka berdua sebagai penghuni dari Pulau Bohinia miliknya. Yang memberikan perlengkapan untuk mereka berdua, yaitu alat virtual dunia kemuliaan, yaitu dunia virtual khusus yang dimiliki oleh sekolah Dewa Leluhur. Dan juga penguasa pulau memberitahu mengenai 3 lokasi portal yang bisa menjadi tempat peluang untuk peningkatan dari para ahli waris, yang terutama adalah tanah warisan, yang di dalam tanah warisan akan memberikan kesempatan bagi mereka untuk bisa mendapatkan peningkatan pemahaman hukum kosmik, yang setiap peningkatan itu dibagi menjadi 7 kelas, yang setiap mereka bisa menguasai penuh, maka mereka akan bisa untuk mendapatkan 1 bantuan untuk bisa mencapai terobosan. Tetapi setelah penggunaan gratis, mereka masih bisa untuk mendapatkan kesempatan lainnya dengan cara mereka memiliki poin kontribusi dari dunia virtual kemuliaan. Singkat cerita, setelah Lo Fong mengunjungi tanah warisan, Lo Fong pun mendapatkan level ketiga dari pemahaman hukum kosmiknya, sedangkan Masa Truyan mendapatkan level keempat. Dan setelahnya juga Lo Fong dengan Truyan mereka berdua berpisah karena Truyan ingin melakukan pemahaman mandiri. Dan sedangkan untuk Lo Fong yang melakukan petualangan di tanah harta, yang di sana juga Lo Fong mendapatkan teman baru yang bernama Kaisar Ratusan Hujan. Tetapi di saat Lo Fong yang menelusuri tanah harta karun tersebut, tiba-tiba saja mereka berdua mendapatkan gangguan dari ranah Universe Venerable yang bernama Baisan. Alasan Baisan menghentak mereka karena Baisan yang memiliki rasa kebencian tersendiri kepada ras manusia. Di sana pun Ratusan Hujan menenangkan kepada Lo Fong dan juga menyarankan kepada Lo Fong untuk tidak mengganggu senior seperti Baisan ini karena mereka yang jauh lebih memiliki banyak pengalaman di tanah harta karun ini dan juga kekuatannya telah berada di ranah Universe Venerable. Tetapi Lo Fong di sana ia tidak takut, ia justru berani untuk menantang balik Baisan dengan mengatakan jika kau telah berada lama di tanah harta karun ini bukan berarti kau memiliki hak untuk menindas anak baru.
Mendengar hal tersebut membuat Beishan marah dan ia pun semakin memberikan tekanan kepada Lo Fong. Tetapi Lo Fong masih belum takut. Ia mengeluarkan kristal Dewa Api yang di sana Lo Fong mengancam ia akan meledakkan kristal Dewa Api ini, dan hal itu berhasil untuk membuat Beishan ciut karena jika Lo Fong meledakkan kristal Dewa Api itu maka artinya mereka telah membuat keributan di sekolah Dewa Leluhur, yang artinya Beishan juga akan mendapatkan konsekuensi dari Danau 5 warna yang bisa sampai untuk menewaskan Beishan juga. Di sana pun para senior lainnya mereka mentertawakan Beishan karena Beishan sekarang sedang mempermainkan harga dirinya sendiri. Yang secara bersamaan juga Master of Skywolf ia juga telah mendengar kabar mengenai Lo Fong yang berada di sekolah Dewa Leluhur dan juga membuat gara-gara dengan Beishan, dan hal itu semakin membuat Master of Skywolf kesal karena Lo Fong yang dianggap sombong. Dan di sana pun Beishan benar saja tidak berani untuk mengganggu Lo Fong karena ia tidak mau membuat gara-gara dengan Danau 5 warna. Jadinya pun ia hanya memberikan ancaman kepada Lo Fong, yaitu dengan menyarankan Lo Fong untuk bersembunyi saja di Danau 5 warna dan juga di sarang manusia, karena itu merupakan tempat yang paling aman bagi Lo Fong, karena jika Lo Fong keluar maka Lo Fong akan diburu olehnya. Dan setelahnya pun Beishan pergi meninggalkan Lo Fong. 我很佩服你的胆色，有本事你就躲在人类王朝。 Dan setelahnya Lo Fong pun mengunjungi dunia kemuliaan alias dunia virtual dari sekolah Dewa Leluhur, yang di sana Lo Fong juga disuruh untuk mendaftarkan namanya sebagai anggota baru. Dan di sana Lo Fong tahu betul identitasnya sebagai Kaisar Riverblade telah terkenal di berbagai tempat, yang walaupun memiliki efek buruk karena bisa menjadi incaran dari anggota ras lainnya, tetapi secara bersamaan hal ini akan bisa memberikan kehormatan bagi Lo Fong karena orang-orang akan respect kepada dirinya. Jadinya Lo Fong pun menggunakan nama sebagai Kaisar Riverblade-nya. 都和好了。 Dan benar saja hal itu membuat orang-orang yang berada di dunia virtual mereka semua menjadi kaget karena adanya Kaisar Riverblade. Tetapi setelahnya cerita bersambung, dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang hanya bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 是宇宙尊者。死！跟我来。你们两个便是紫荆岛的宠，进入荣耀世界与你世界感应接收器。